Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Morning. Pemirsa, Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Peron membantah terlibat pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy juga membantah telah mengubah identitas diri menjadi Robi. Namun di sisi lain, polisi yakin bahwa Peggy adalah otak pembunuhan Vina dan Eki. Ya, untuk membahas hal ini kita telah tersambung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Sugianti Iriani. Halo, selamat pagi, Bu Sugianti. Ya, Pagi. baik. Menanggapi setelah dilakukannya rilis oleh Polda Jawa Barat, tanggapan Anda seperti apa? Pertama mungkin saya sangat mengapresiasi eh, keberanian dari Peggy yang diduga sebagai tersangka pembunuhan Vina usai konferensi pers yang sempat mengucapkan saya bukan pelakunya, bahkan rela mati jika melakukan itu. Saya terlihat apresiasinya atau ekspresi mukanya keluar dari hati nurani yang paling dalam bahwa dia ingin mengungkapkan bahwa dia bukan pelakunya. Peggy sama sekali tidak diberi kesempatan berbicara pada forum tersebut. Semestinya polisi memberikan sedikit waktu agar Peggy bisa berbicara dengan media walaupun beberapa menit. Itu aja yang saya apresiasi awal, agar media tahu statement apa yang diberikan Peggy. Saya selaku kuasa hukum tidak pernah mengarahkan Peggy untuk berbicara seperti itu, tapi saya melihatnya kok Peggy berani gitu, ya Allah. Saya juga sedih, saya sangat sedih melihat tayangan itu. Dan karena jadwal konferensi pers pun saya tidak di konferensi pers itu saya tidak diberitahu, bahkan tidak diundang oleh pihak Polda. Tiba-tiba saya diberitahu oleh beberapa media bahwa ada konferensi pers jam 10, kemudian diundur lagi jam 12, dan saya sempatkan untuk melihat tayangan tersebut. Saya melihat Peggy dalam terakhir konferensi pers itu sangat berani, dan harusnya Polda memberikan kesempatan kepada Peggy untuk bicara sebentar kepada media. Iya, Bu Yanti, Anda melihat atau dari tim kuasa hukum sendiri melihat kejanggalan-kejanggalan apa begitu yang nampak saat proses penangkapan Peggy hingga kemarin akhirnya dirilis oleh Polda Jawa Barat? Mungkin seperti yang pernah saya sampaikan ke beberapa media bahwa saat Peggy di kejadian di tanggal 27 Agustus 2006 tidak ada di tempat. Kenapa Peggy ditetapkan sebagai DPO atau diduga sebagai tersangka pembunuhan Eki dan Vina? Kalau memang saat itu polisi yakin bahwa Peggy diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, kenapa prosesnya tidak dilanjut? Kenapa Peggy tidak dilakukan pemanggilan? Karena Peggy tidak kabur, dan keluarga pun mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Seperti itu. Mungkin kalau ada pemanggil di Bandung itu karena dia bekerja sebagai buruh bangunan. Kalaupun misalnya ada dilakukan proses hukum di awal dengan dilakukannya pemanggilan, Peggy pasti akan kooperatif dan saya pun akan mendampinginya. Itu satu kejanggalan. Untuk kemarin saat konferensi pers, kejanggalannya saya hanya kaget mendengar bahwa DPO itu hanya Peggy Setiawan dan 2 DPO-nya fiktif. Saya kaget, fiktif. Jangan-jangan Peggy juga fiktif gitu. Jadi pemikiran saya seperti itu. Saya punya negative thinking-nya seperti itu. Jangan-jangan apa Peggy juga fiktif. Kemudian keterangan Arif sangat diragukan. Keterangan yang katanya Peggy sebagai Arif adalah sebagai saksi bahwa AF adalah sebagai saksi kunci dan menerangkan melihat muka Peggy di kegelapan malam pada kejadian dari jarak yang relatif jauh. Apakah jelas gitu muka Peggy seperti itu? Dan waktu penetapan DPO juga tidak dilihatkan mukanya, sketsanya. Sebenarnya kan kalau ada sketsa atau dengan jelas, masyarakat pun bisa membantu untuk mencari DPO. Tapi kan ini sketsanya nggak jelas.